Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa kembali dengan Serdani di sini dalam pembahasan matematika kelas 4, yaitu pengukuran sudut. Kita mau belajar apa saja ya di dalamnya? Yuk kita bersama-sama belajar. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di pembahasan pembelajaran sudut kali ini? Ya, kita akan belajar tentang pengertian, besar sudut, cara melukis sudut, dan jenis-jenis sudut. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian. Nah, bagian ke-1 ini kita akan belajar tentang pengertian sudut. Sudut adalah perpotongan dari dua buah ruas garis. Maksudnya bagaimana? Ini Serdani sediakan sebuah contoh yang bisa kalian pahami, yaitu sebuah segitiga seperti ini. Nah, ada segitiga, kemudian ada sisi-sisi pada segitiga, yaitu sisi tersebut adalah ruas garis, yaitu ruas garis AO dan ruas garis BO, yang mana ruas garis AO dan BO ini saling bertemu di satu titik, yaitu di titik O. Nah, perpotongan antara ruas garis AO dan BO inilah yang dinamakan sudut ya. Nah, sudut ini bisa disimbolkan dengan seperti ini simbolnya ya anak-anak ya. Sudut ini simbol sudut AOB, atau boleh juga dibalik bacanya BOA, di mana huruf yang ada di tengah yaitu O ini menunjukkan perpotongan garisnya di titik atau titik potongnya. Nah, kalau misalkan Serdani hanya gambar ruas garisnya saja, Serdani hilangkan segitiga, penggaris segitiganya tadi, maka akan berbentuk seperti ini, di mana pada sudut AOB, AO dan OB itu disebut dengan kaki sudut. AO dan OB ini disebut dengan kaki sudut. Sementara perpotongannya tadi yaitu di titik O disebut titik sudut. Jadi dalam penamaan sudut, yang pasti yang pertama adalah menggunakan 3 huruf. Kemudian huruf yang tengah itu adalah menunjukkan titik sudut atau sudut yang nanti akan kita ukur. Ya, jelas ya nak ya. Mari kita lanjutkan. Nah, yuk kita berlatih. Apa saja nama sudut-sudut yang terbentuk dari gambar berikut? Nah, di sini ada sudut yang terbentuk dari berbagai pasangan huruf, yaitu ada huruf O, kemudian huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Kira-kira sudut apa saja yang terbentuk ya? Yang pertama adalah sudut yang terbentuk antara AOB, di mana ada ruas garis AO bertemu dengan garis BO, maka menjadi sudut AOB, di mana huruf O ini adalah titik sudut atau titik potong antara ruas garis AO dan BO. Lalu apalagi ya yang bisa kita temukan, yaitu sudut BOC ya, sudut BOC. Kemudian apalagi, jika ruas garis CO dan DO bertemu, maka nanti akan membentuk sudut COD. Kemudian jika ruas garis DO dengan EO bertemu, maka apa yang terjadi? Akan terbentuk sudut DOE.
juga sama, jika ruas garis EO dan FO bertemu akan membentuk sudut EOF. Kemudian juga bisa terbentuk sudut FOG yang terbuat dari ruas garis FO dan GO. Kemudian juga sudut GOH. Lalu ada juga sudut HOA. Apakah hanya ini saja sudut-sudut yang terbentuk? Tidak ya nak ya. Sebagai contoh, jika ada ruas garis HO bertemu dengan BO, maka bisa kita sebut sudutnya adalah HOB. Kemudian jika ada sudut HO dengan EO bertemu, maka bisa membentuk sudut HOE. Jadi dari sini tidak hanya 8 sudut ini yang kita temukan, tapi lebih banyak lagi, sehingga masih banyak lagi sudut yang bisa terbentuk. Jelas ya anak-anak ya? Baiklah, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar yang namanya besar sudut, sekaligus menentukan besar sudut. Nah, di bagian kedua ini nanti kita akan bersama-sama menentukan besar sudut menggunakan alat yang bernama busur. Nah, sebelumnya kita belajar dulu apa saja di dalam besar sudut ini. Untuk mengukur besar sudut, kita akan menggunakan alat yang bernama busur. Nah, seperti ini contohnya. Sudah ditunjukkan kalian di layar kalian ini. Seperti ini busur, di mana di dalam busur ini ada yang namanya sisi luar. Nah, ketentuannya kalian akan menggunakan sisi luar busur ini jika nanti untuk mengukur sudut yang menghadap ke arah kiri. Ya, jadi sisi luar ini akan digunakan jika sudut menghadap ke arah kiri. Kemudian ada juga sisi yang dalam. Nah, sisi dalam ini digunakan jika sudut menghadap ke arah kanan. Ya. Dan masing-masing sisi ada angkanya dari angka 0 sampai 180. Di mana di tengah-tengah ada nilai sudut 90 derajat. Begitu pula dengan sisi dalam. Dari 0 sampai 180, di mana tengah-tengahnya nilainya adalah 90 derajat. Jadi dalam busur ini ada sisi luar, ada sisi dalam. Namun ada satu lagi bagian terpenting dalam busur, yaitu di bagian tengah-tengah sini anak-anak, yaitu yang dinamakan dengan titik tengah busur. Lantas bagaimana cara penggunaannya? Baik, kita lanjutkan. Misalkan kita akan mengukur besar suatu sudut. Nah, seperti ini. Ada sudut yang terbentuk dari dua ruas berpotongan sehingga membentuk satu sudut. Misalkan kita disuruh menentukan besar sudut ini. Kita lihat dulu sudut ini menghadap ke arah mana. Ternyata karena sudut menghadap ke arah kiri, ya, ini sudutnya menghadap ke arah kiri, maka kita akan gunakan sisi luar busur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Jika sudut ini menghadap ke kiri, kita akan menggunakan sisi luar busur. Bagaimana caranya? Langkah-langkah mengukur besar sudut. Yang pertama adalah tempelkan dulu busur ke sudut yang akan diukur. Ditempelkan bisa di sembarang tempat, yang penting sudah ditempelkan dulu ke sudut yang akan diukur ya nak ya. Kemudian langkah kedua adalah pastikan titik tengah busur itu menempel tepat di sudutnya. Jadi tadi titik tengah di sini ya, pastikan nempel tepat di bagian titik potongnya atau sudutnya. Nah, seperti ini contohnya. Lalu setelah titik tengah busur sudah pasti menempel tepat di sudut yang akan kita ukur, langkah berikutnya adalah kita lihat nilai sudut di sisi luar busurnya. Nah, ternyata setelah kita lihat nilai sudutnya di bagian luar menunjuk ke nilai 70, sehingga bisa kita simpulkan
nilai sudut tersebut adalah 70 derajat. Itu ya anak-anak ya, jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Besar sudut. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa hal yang penting yang perlu kalian ketahui dalam besar sudut. Yang pertama adalah besar sudut yang terbentuk pada jam dinding. Nah, pada jam dinding, besar sudut yang terbentuk antara jarum panjang, yaitu yang ini di angka 12, dengan setiap jarum pendek ini di angka berapapun, pasti nanti besar sudutnya adalah kelipatan 30 derajat. Atau kalau sedang pilih lebih singkat adalah setiap seperti ini contohnya jam 1 siang, dimana jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 1, maka nilai sudut yang terbentuk ini adalah 30 derajat. Lalu semisal beralih ke jam 2, berarti jarum panjang tetap 12 dan jarum pendek pindah ke 2, maka ibaratnya ini lompat 2 kali. Setiap kali lompatan itu bernilai 30 derajat. Nah, dari sini dari angka 12 ke 2 ini kan melompat 2 kali. Berarti sama saja 2 kali dari 30 derajat, yaitu 60 derajat. Bagaimana jika sudut yang terbentuk adalah di jam 4 sore? Berarti jarum panjang tetap 12 tapi jarum pendeknya di angka 4. Mari kita hitung dari jarum panjang ke jarum pendek berapa kali lompatan? 1, 2, 3, 4. Dan setiap kali lompatan bernilai 30 derajat. Maka karena 4 kali lompatan berarti 4 dikali 30 derajat, sehingga hasilnya adalah 120. Jelas ya anak ya. Lalu ada lagi hal-hal penting yang perlu kalian perhatikan dalam besar sudut selain jam, yaitu segitiga. Nah, pada segitiga yang kalian lihat di sini, yaitu segitiga ABC, di sini berlaku hukum bahwa pada segitiga jumlah 3 sudut di dalamnya adalah 180. Sehingga artinya sudut A ditambah sudut B dan ditambah sudut C nilainya pasti selalu 180 derajat. Ya, walaupun angkanya berbeda-beda, tapi ketika nanti dijumlahkan nilai 180 derajat. Kenapa? Karena sudut-sudut inilah yang membentuk segitiga. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Itu pada segitiga. Masih ada lagi. Nah, bagaimana jika segitiganya seperti ini? Ini adalah segitiga yang sisi-sisinya sama besar, sehingga disebut segitiga sama sisi. Dari sini kita bisa tahu ada segitiga sama sisi ketika sudutnya sama besar. Jadi baik di sini maupun di sini maupun di sini nilai sudutnya sama besar, sehingga setiap sudut besarnya adalah, karena kita tahu tadi jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat ya. Nah, sehingga 180 dibagi 3 karena di sini ada sudut 3 sama besar. Sehingga hasilnya adalah 180 dibagi 3, 60 derajat. Berarti besar setiap sudut pada segitiga sama sisi bernilai 60 derajat. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika bentuknya segi 4 sekarang? Nah, kalau tadi segitiga kan 3 sudut. Sekarang kalau segi 4 terdiri dari 4 sudut. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa pada segi 4 jumlah 4 sudut di dalamnya adalah 360 derajat. Jadi ini tambah ini, tambah ini, dan tambah ini hasilnya adalah 360 derajat. Berbeda dengan segitiga tadi hanya 180 derajat karena hanya ada 3 titik. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang pada persegi, kalian lihat di sini, kalau tadi kan segitiga ya, kemudian segi 4 barusan kita pelajari. Nah, ini ada pengecualian bagi
beberapa segi 4, yaitu yang pertama adalah bentuk persegi yang atas ini. Yang kedua adalah bentuk persegi panjang, yang mana dari sini pada persegi dan persegi panjang keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Kalau kalian perhatikan ini di bagian berkedip ini, setiap sudut sama besar, dan kalau kalian lihat ini bentuknya adalah siku baik di persegi maupun persegi panjang. Sehingga setiap sudutnya besarnya adalah 360 derajat dibagi 4. Maka ketemu hasilnya adalah 90 derajat. Jelas ya anak-anak ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu bagaimana cara kita melukis sudut. Nah, dalam bagian ketiga ini masih menggunakan busur juga. Nah, lalu bagaimana maksudnya? Mari kita lanjutkan. Melukis sudut. Misalkan ada sebuah soal tertulis adalah lukislah sudut 120 derajat. Maka langkah pertama adalah kita lihat dulu ini. Ini adalah langkah melukis sudut menggunakan sisi dalam busur. Berarti kalau sisi dalam bisa ketahuan bahwa sudutnya menghadap ke arah kanan. Jelas ya? Yang pertama kita buat sebuah garis lurus dulu. Ya, ini. Kemudian berikutnya pastikan titik tengah busur menempel tepat di kiri ruas garis. Kenapa? Karena kalau yang bagian sisi dalam, nanti titik tengah busurnya ditempelkan di sebelah kiri ruas garisnya. Ya, seperti ini. Kalau sudah, lalu langkah berikutnya adalah tandai sudut 120 derajat di sisi dalam busur, bukan sisi luar ya, tapi sisi dalamnya. Nah, ini kan karena mintanya 120, maka saya tandai di sebelah sini. Nah, langkah berikutnya adalah tarik garis dari titik tengah busur tadi ini ke 120 yang ada di sisi dalam. Bentuk garis. Maka terbentuklah sudut 120 derajat. Nah ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melukis sudut. Masih sama dengan tadi, lukislah sudut 120 derajat. Cuman yang kedua langkahnya adalah kita akan menggunakan sisi luar busur. Kalau tadi saya belajar sisi dalam, sekarang kita akan melanjutkan belajar melukis sudut menggunakan sisi luar busur. Langkah pertama sama, yaitu buatlah sebuah garis lurus. Langkah berikutnya adalah pastikan titik tengah busur menempel tepat di kanan sekarang ya nak ya, bukan di kiri melainkan di kanan. Langkah berikutnya, tandai sudut 120 derajat di sisi luar busur. Nah, seperti itu yang sudah dicari ya nak ya, 120 derajat. Langkah berikutnya adalah tarik garis dari titik tengah busur ke sudut 120 derajat. Nah, seperti ini. Sehingga terbentuklah sudut 120 derajat. Yang ini adalah menghadap ke arah kiri, sementara yang tadi sama-sama sudut 120 derajat menghadap ke arah kanan. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat. Kita akan belajar jenis sudut. Ya. Nah, apa saja sih jenis-jenis sudut? Satu putaran atau lingkaran penuh. Nah, sudut ini hanya ditemukan di bentuk lingkaran seperti ini. Jadi, misal jarum
panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 12, lalu melanjutkan berarti jam 1, jam 2 dan seterusnya. Maka jika jarum pendek ini melakukan satu putaran, maka artinya jarum pendek ini sudah berputar sejauh 360 derajat. Jelas ya. Berikutnya, nah pada topi ulang tahun kita bisa lihat di ruas garis yang ditandai warna merah ya. Nah ini dinamakan dengan sudut lancip, di mana sudut lancip itu nilainya adalah kurang dari 90 derajat. Berikutnya kita masih belajar jenis sudut. Berikutnya adalah pada lemari kita bisa lihat bagian pinggirnya. Nah itu adalah sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku nilainya 190 derajat dan ada tanda seperti ini ya. Berikutnya, nah pada laptop yang terbuka ini, di sini ada garis yang menempel di gambar laptop itu, ruas garisnya yang ini dan yang ini, maka ini bisa disebut juga dengan sudut tumpul karena nilainya lebih dari 90 derajat. Jelas ya nak ya. Berikutnya, nah pada buku yang terbuka ini, kalau kalian lihat bagian bawahnya itu membentuk satu garis lurus. Nah garis lurus ini atau membentuk sudut sebesar 180 derajat. Oke, sampai di sini jelas nak? Terima kasih kalian sudah mengikuti pembahasan tentang pengukuran sudut. Kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhiri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.